We are Tribikes. Balik lagi dengan caster ganteng-ganteng di sini dengan gue Novel Benhadi. Gua Kim Kevin Lagafari. Oh ya nih Pin, gimana nih kabar lu setelah kita udah lama nggak nge-podcast bareng nih? Ya kabar sih baik sih Pak. Cuma kan saya baru pertama kali di sini. Iya sih. Nih kita di sini lagi ngapain sih Pak? Oh ya di sini kita lagi bakal nge-podcast bareng dengan salah satu dosen Tribakti, yaitu dengan Bapak Irfan. Nah by the way narasumbernya udah datang nih. Iya. Nah di sini ada Bapak Irfan nih. Iya. Ya, buat teman-teman Tribikes ya, perkenalkan saya Irfan, saya ngajar di Tribakti ya untuk prodi manajemen terutama di bidang keuangan dan investasi. Nah, siang ini saya ngobrol dengan teman-teman mahasiswa nih, ada Noval, ada Kevin terkait investasi ya. Oke nih Pak, kan kita hari ini bakal ngebahas tentang belajar investasi ya Pak ya. Nah, menurut Bapak investasi itu penting apa nggak sih Pak? Iya, sadar atau tidak sadar sebenarnya semenjak Noval, Kevin dan teman-teman pendengar lainnya ini lahir gitu ya, itu sudah mulai berinvestasi dari situ ya. Cuman kadang-kadang arti investasi dipersempit dengan membeli saham, hanya begitu saja ya, membeli kripto, membeli forex, padahal investasi itu artinya lebih luas ya. Misal sederhana, ketika teman-teman kuliah itu juga sebuah investasi yang penting. Intinya adalah sesuatu yang kita tanam, kita tabur ya, kita siramin, nanti di masa mendatang, di masa depan akan memberi dampak buat kita. Jadi nggak semata hanya beli saham, beli kripto, tapi kuliah, pelatihan, bahkan nongkrong-nongkrong dengan teman-teman yang biasa dilakukan juga sebuah investasi, karena nantinya di masa depan akan memberikan hasil gitu ya. Nah Pak, tapi kan kadang nih ada yang mikir nih, kenapa sih bisa sepenting itu sih investasi itu Pak? Padahal kan investasi kan bermacam kan, tadi sempat Bapak bilang kan. Tapi masih banyak yang bilang, kenapa sepenting itu sih gitu? Ya, karena sekali lagi masa depan tidak bisa kita pastikan, kita hanya bisa memprediksi, mengira-ngira, dan kita hanya bisa berjaga-jaga gitu ya. Ketika kondisi di masa mendatang ini nanti ada sesuatu yang tidak baik, nah kita sudah siap-siap. Begitu juga dengan investasi. Misal ketika teman-teman kuliah, karena mungkin prediksi di masa depan mendapatkan pekerjaan itu sulit kalau tidak kuliah. Nah itu salah satu caranya kita berinvestasi pada kuliah. Begitu juga dengan sektor-sektor keuangan lainnya ya. Kenapa kita melakukan beli saham, termasuk anak-anak muda sekarang ya, beli kripto, itu karena prediksi di masa mendatang bisa mendatangkan keuntungan. Tapi jangan lupa Novel dan Kevin, karena dalam investasi selain ada hasil atau return, juga ada resiko gitu ya. Nah itu yang penting juga diingat, ada resikonya ya. Nah, kan abis itu kadang nih ya Pak, ada orang tuh yang bingung gitu mau kapan harus mulai investasi. Nah, mungkin Bapak bisa jelasin kapan sih harus mulai investasi itu Pak? Iya, investasi dilakukan ya mulai dari saat ini ya, karena kita nggak bisa ke masa lalu ya, Iya, kecuali kita The Flash ya, film yang baru-baru ini gitu kan, mau merubah masa lalu gitu ya. Tapi ya kita lakukan untuk saat ini, kita lakukan dari yang sederhana, apa yang sekarang sedang teman-teman lakukan. Kalau sekarang sedang kerja ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menunjang pekerjaan kita, investasinya mungkin dengan ya kita belajar, tetap membaca ya, ikut pelatihan. Kalau sekarang sedang kuliah ya investasilah pada kuliah yang benar gitu ya, kuliah yang baik, nggak cuma ngejar nilai tapi mengejar skill kita, kompetensi kita. Nah kalau saya paham kalau Noval, Kevin pengennya langsung kita beli sesuatu gitu ya, apa beli saham, kripto, forex dan lain-lain. Jadi mulailah dari sekarang keputusannya gitu, Noval, Kevin ya. Ya, Pak. Oke Pak, tapi kan mengapa penting bagi seseorang untuk investasi dini nih Pak? Kan ada kayak taran lah investasi mah bisa ntar lah kalau ada uang, ada apa. Nah mengapa gitu Pak harus penting untuk sekarang gitu Pak? Ya, jadi ada yang disebut dengan peluang dan momen gitu ya. Jadi ketika kita punya kesempatan, nah peluang itu bicara kesempatan yang baik untuk saat ini, ya kita harus ambil. Karena sekali lagi tadi di awal saya cerita, masa depan kita tidak ada yang tahu gitu ya, kita hanya bisa mempersiapkan dan berjaga-jaga. Itu aja sih kenapa harus saat ini juga, mungkin detik ini juga gitu ya, kita mulai berpikir untuk investasi. Tapi jangan lupa teman-teman pendengar TBC Cash, kita harus memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan investasi, itu juga penting. Jadi nggak cuma asal taruh duit kita, beli kripto ikut-ikutan, beli reksadana ikut-ikutan, tapi harus baca-baca dulu, gampangnya gitu ya teman-teman. Nah, kan setiap
kita mau berinvestasi pasti itu ada resiko-resikonya Pak ya. Nah, Betul. apa sih resiko-resiko yang harus dihadapi oleh investor dan bagaimana cara mengatasi atau meminimaliskan risiko tersebut? Ya, jadi ada dua sisi yang tidak bisa dilepaskan dari investasi, teman-teman ya. Ada risk, bahasa Indonesianya resiko, ada return tadi hasil ya. Itu yang kita harapkan nantinya kembali ke kita. Bisa lebih besar, bisa sama dengan, tapi bisa juga lebih kecil. Kita tentunya mengharapkan yang lebih besar. Tapi seperti dua sisi koin ya, tidak bisa dilepaskan dari sisi yang satunya lagi namanya resiko. Nah, teman-teman pendengar perlu tahu bahwa risiko tidak bisa dibuat nol, teman-teman ya, tidak bisa dihilangkan total. Dia hanya bisa, tadi kata Noval betul, hanya bisa diminimalisir. Kita melakukan manajemen risiko gitu ya. Jadi misalkan ketika kita berinvestasi pada sektor saham, jangan lupa juga kita bisa meminimalnya dengan berinvestasi pada sektor reksadana atau obligasi. Nah, itu salah satu cara yang disebut diversifikasi. Diversifikasi itu asal kata different ya, berbeda. Jadi kita berinvestasi pada sektor yang berbeda. Begitu Noval dan Kevin. Oke, Pak. Nih, Pak, kan ada nih banyak nih pemula nih yang kayak, mau mulai investasi nih. Nah, menurut Bapak nih, jenis-jenis investasi apa saja yang bagus nih buat pemula lah, Pak? Iya, jadi kalau buat memulai tentunya tadi ya, kita mulai dengan membaca-baca dulu ya. Kita lengkapi pengetahuan kita, pemahaman kita tentang investasi ada apa saja. Kalau saran saya misalnya kan investasi kalau secara umum ada dua besarnya ya. Investasi sektor real itu biasa beli tanah, beli rumah. Satu lagi sektor keuangan. Nah, ini mungkin yang pengen didengar oleh Noval, Kevin dan teman-teman lain ya. Nah, bisa kita mulai dari investasi dengan risiko yang paling rendah. Kalau di sektor keuangan kita kenal obligasi dan reksadana. Nah, berarti yang pertama kita harus lakukan adalah baca-baca dulu apa itu obligasi, apa itu reksadana, dapat apa kita kalau berinvestasi di situ, lalu resikonya bagaimana. Baru nanti naik pada tahap yang paling tinggi namanya saham. Nah, di luar itu ada sih jenis lain seperti tren anak muda sekarang kripto gitu ya, forex, bahkan sebelum dilarang dulu sempat ada investasi binomo gitu. Tapi teman-teman mesti bedakan mana yang emang investasi, mana yang permainan, game atau judi. Nah, itu juga teman-teman harus bedakan ya. Nah, kan dari tadi kita bahas tentang investasi nih Pak, kan itu tuh ada kayak forex, kripto dan saham itu Pak. Nah, itu tuh dari ketiga itu mereka apakah sama atau beda atau gimana deh Pak? Ya, jadi kalau secara sektor keuangan juga tadi ya, tiga utamanya obligasi, reksadana, saham. Itu dimulai dari yang resiko paling rendah adalah obligasi, baru naik ke reksadana, baru paling tinggi saham. Kalau resiko paling rendah berarti memberikan return, Kevin sama Novel juga yang paling rendah juga, berarti reksadana itu obligasi yang paling rendah returnnya atau hasilnya, reksadana naik baru saham. Nah, di luar ketiga itu ada jenis-jenis yang lain ya, tapi rekan-rekan pendengar perlu ketahui bahwa yang selama ini masih resmikan gitu ya, berizin oleh OJK, Departemen Keuangan, itu masih 3. Tapi muncul yang lainnya juga, misalnya perlu dipelajari lagi bahwa ada sektor-sektor lain seperti komoditas ya, ada indeks, ada forex, nah bahkan ada kripto juga. Jadi itu sesuatu yang berbeda, Novel dan Kevin. Nah, sekarang kan di kalangan anak muda nih Pak lagi marak dengan forex gitu Pak kan. Sekarang kayak teman-teman saya aja pada mulai-mulai main forex segala macam. Tapi kadang tuh teman saya ketika main forex tuh pasti ada nafsunya juga Pak. Ya, betul. Jadi kan menurut saya forex sama dengan investasi saham itu cukup berbeda ya Pak ya? Ya, berbeda betul. Karena kan kalau setahu saya forex itu trading, semacam trading, sedangkan saham itu mungkin beda jauh lah dari risk and return-nya juga. Iya. Nah, menurut Bapak gimana sih Pak di kalangan anak muda ini buat main forex itu bagus atau tidak buat mereka? Baik, jadi dari awal dulu ya, pelan-pelan. Kalau forex itu Noval dan Kevin ada di bawah Bapepti ya, namanya Badan Perdagangan Komoditas ya, tidak di bawah OJK. Kalau saham tadi reksadana obligasi di bawah OJK. Terus forex juga bicara tentang mata uang asing, jadi kita menilai
mata uang dolar kah, pound sterling gitu ya, yen ini nanti kedepannya naik atau tidak. Ketika naik, simpelnya kita beli dulu sekarang, Iya. nanti naik kita jual ya. Nah beda kalau saham adalah kepemilikan modal, kita beli kepemilikan kita di perusahaan gitu ya. Sama sih, ketika harganya nanti naik bisa kita jual, tapi kalau harga tidak naik kita simpen, perusahaan itu lagi untung, kita dapat dividen, untungnya namanya itu dividen. Jadi bedanya di situ. Kalau ditanya yang lebih beresiko, sepengalaman saya adalah forex. Itu resikonya lebih tinggi lagi ya daripada saham. Tapi untuk awalnya saya sih saranin tadi teman-teman mahasiswa, rekan-rekan pendengar bisa mulai dari obligasi, reksadana, baru ke saham. Mungkin forex di level berikutnya lah, asal pemahamannya sudah banyak dulu gitu ya. Oh, berarti itu ada tahap-tahapannya begitu ya, Pak ya? Betul ada prosesnya, tahapannya. Karena kalau anak muda sekarang saya perhatikan gitu ya, kebanyakan itu tanpa pemahaman yang cukup langsung terjun gitu Iya. ya, tanpa mengerti langsung beli investasi. Tapi ketika nanti rugi baru pusing sendiri Iya, gitu kan, benar. Novel Kevin. Nah itu walaupun duit yang diinvestasikan tidak seberapa, tapi kan kita sayang ya. Jadi lebih baik sih investasi pada pemahaman dulu, konsep dulu, membaca dulu, pengetahuan kitanya kita banyakin dulu, baru kita eksekusi langsung sih. Begitu Novel Kevin. Nah, Pak, kan kayak tadi sempat Bapak jelasin nih sebelum-sebelumnya. Nah, tapi kan kayak kadang-kadang tuh pada bingung nih belajarnya di mana kan. Nah, kebetulan nih di Tribakti kan ada juga nih GI, Galeri Investasi Ya. kan. Nah, kalau Galeri Investasi itu kan kayak mengajarkan juga kan. Betul. Terus juga ada kelompok studi pasar modal kan. Ya. Nah, itu lebih mengajarkan ke mahasiswa untuk atau kaum-kaum lain untuk mengerti tentang investasi juga nggak Pak? Ya, jadi galeri investasi yang ada di kampus STY Tribakti utamanya memang untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk karyawan. Tapi ternyata dibuka kesempatan juga untuk di luar STY Tribakti untuk bisa belajar. Silakan main ke kampus, kita diskusi, kita sharing ya. Nanti ada teman-teman yang tadi Kevin bilang KSPM bisa ngasih lihat kita chart-chart harga saham yang saat ini sedang berlangsung. Jadi kita bisa diskusi secara menarik ya, tidak harus langsung investasi tapi baru sebatas ngobrol-ngobrol aja gitu Kevin. Oke, terima Jadi nih bisa banget nih buat kalian yang mau belajar mengenai investasi bisa ke galeri investasi di Tribakti Business School. Oh ya Pak nih, pendapat Bapak mengenai kripto yang dulu sempat naik, menurut Bapak itu gimana Pak? Iya, karena kalau di materi kuliah itu kita bahasnya memang hanya di obligasi, reksadana, saham. Ini sebatas yang sekedar saya baca saja ya. Kripto itu kan digital currency, jadi mata uang yang tidak terafiliasi antar negara atau bank gitu ya. Dia punya sendiri yang paling terbesar saat ini namanya Bitcoin gitu ya. Tapi ada macam-macam, ada Ethereum dan lain-lain. Nah itu saya pribadi melihat naik turunnya itu hanya berdasarkan harga, demand and supply-nya saja. Jadi kalau permintaan banyak, Noval dan Kevin ya dia harganya akan naik. Isu sentimen sedang positif, harga akan naik gitu ya. Ketika nanti mau beli Tesla mobil listrik bisa pakai Bitcoin, nah harga Bitcoin bisa melambung. Tapi nanti begitu Elon Musk bilang tidak bisa lagi pakai, turun lagi. Jadi memang benar-benar fluktuatif yang sangat tinggi. Nah untuk saat ini memperdagangkan kripto itu atau mata uang digital ini belum dilegalkan ya untuk seluruh dunia, tapi ini menjadi tren yang sangat besar buat anak-anak muda ya, karena kelihatannya simple, mudah, padahal harusnya menurut saya Noval, Kevin dan teman-teman lain itu perlu mempelajari lebih lagi, karena ini sesuatu yang sebenarnya penting dan perlu banget buat dipelajari. Nggak sekedar kita invest di situ tiba-tiba harga turun, kita sedih, harga naik, kita happy gitu sih. Apalagi kemarin sempat ada berita ya di mana itu dolar tiba-tiba turun dan tiba-tiba langsung naik lagi tuh. Betul, dia tergantung sentimen beritanya. Ketika beritanya itu positif, dia akan naik. Beritanya negatif, dia akan turun. Seperti itu terus saja. Sehingga kalau teman-teman berinvestasi di sektor kripto tuh ya persiapkan jantung gitu kan. Naik turun seperti itu. Nah beda dengan saham sih. Saya bukan mempromosikan saham berlebihan ya, tapi kalau saham memang terkait perusahaan penerbitnya, kita bisa lihat kinerjanya langsung gitu ya, produk barangnya apa, masih laku apa nggak di pasaran, ya berarti perusahaannya eksis dan menguntungkan. Oh berarti kayak orang-orang yang sudah mulai memain kayak seperti kripto, forex, berarti itu harus siapin mental banget ya Pak ya? Iya, nggak cuma duit tapi mental, karena kadang kita cuman siap secara untung gitu ya, tapi ketika rugi nggak siap. Iya. Lebih parahnya lagi, rugi nggak siap, untung pun kadang manusia nggak siap. Iya, Nah, betul, itu betul. hati-hati ya. Betul. Hati-hati di situ. Sampai bikin
ngedon itu ya. Ya, psikologisnya. Jadi gini, Kevin, Noval, yang miripnya dengan mengikat kayak judi itu, investasi begini, ketika kita loss atau rugi, kita pengen mengembalikan rugi kita, kalah kita gitu ya, tapi yang ada malah makin terjerumus. Nah, begitu kita untung, sifat serakah kita muncul, kita Iya. pengen dapat lebih lagi. Nah, psikologi dua hal itu nggak bisa terhindar dari manusia. Nah, itu yang bikin kita agak terjerat. Akibatnya anak-anak muda untuk investasi malah pinjol Iya, sana, betul. pinjam ini, ya itu malah makin terjerat dan bukan untung malah puntung gitu kan. Iya betul. Kalau Kevin ya, itu hati-hati ya. Menurut Bapak nih, yang tadi sempat Bapak jelasin. Nah, investasi itu kayak judi atau enggak sih, Pak? Menurut Bapak nih. Nah, bedanya investasi dengan games, permainan atau judi, kalau investasi ada analisanya, investasi ada izinnya, investasi resmi dari pemerintah. Kalau judi, permainan games itu hanya tebak-tebakan. Simple binomo ya, dulu sebelum dilarang pun saya sudah sering cerita tuh ke mahasiswa. Ini kan cuma tebak up and down doang gitu ya. Dasarnya apa? Kalau yang biasa trading binomo bilang nih dasarnya supply and demand. Banyak yang minta, harga naik. Tapi nanti bisa harga turun ketika permintaan juga turun. Padahal kalau lihat di situ ternyata ada bandarnya. Kalau udah bicara judi, games, permainan tuh ada bandar. Nah, teman-teman perlu ingat, yang pasti menang bandar. Iya, Mungkin Pak. pemain ya. Nggak Nggak mungkin mungkin pemain. pemain. Itu yang ya kita pasti mendingan berinvestasilah pada sektor yang benar. Nah, itu yang penting ya, Kevin sama Noval. Apalagi salah banget orang-orang buat nyari rezeki itu di seperti hal seperti itu tuh. Iya. Nggak bakal bisa. Nah, konsep investasi Noval, Kevin, jangan pakai uang yang untuk kebutuhan, uang kuliah Noval, uang kosan Kevin dipakai buat investasi, salah sekali. Teorinya bilang ya uang yang lagi nganggur gitu ya. Tapi gimana Pak kalau nggak ada uang nganggur? Ya memang kita harus paksa diri kita nabung atau investasi. Iya. Tapi sekali lagi jangan pakai buat uang makan, uang kebutuhan, karena memang ada resiko di dalamnya, Noval. Jadi pentingin kebutuhan kita dulu, baru mulai ke investasinya, Pak. Betul. Walaupun secara prakteknya kita pasti nggak akan punya sisa tuh buat nabung Iya, sama investasi. Betul ya Noval, Kevin? betul. Jadi memang harus disisihkan sih berapa bagian buat investasi. Investasi juga jangan sampai jual mobil orang tua ya, Pak. Wah, itu jual mobil gitu ya. Tadi pakai uang kuliah, apalagi pakai uang teman, lebih gawat lagi, minjem ke teman dan memang nggak mungkin ganti. Kalau minjem ke pinjol dikejar-kejar DC nanti kan, Betul, hati-hati gitu kan. Betul. Hati-hati ya. Nah, menurut Bapak nih, apa aja sih langkah-langkah yang dapat diambil oleh seorang yang ingin memulai investasi tapi memiliki keterbatasan keuangan? Ya, itu sesuatu alasan yang selalu menjadi alasan klise gitu ya, klasik gitu ya. Padahal kita bisa memulai dengan teman-teman kalau buka di aplikasi entah itu reksadana tertentu bisa mulai dari berapa? Ada yang tahu, Kevin, Noval? 10.000 sih bisa. 10.000, 20.000, bahkan ya kita coba makan bakso sering seminggu berapa kali kita kurangin gitu ya. Nah, tapi sebelum duitnya itu kita kelola, tadi Noval, Kevin, kita mulai dengan memperlengkapi diri kita juga, pengetahuan kita, konsep kita. Jangan jangan malas untuk membaca-baca, jangan malas untuk mencari tahu gitu ya. Riset, penelitian lagi gitu ya, simpel-simpel sih, nggak penelitian seperti dosen gitu ya, tapi penelitian pribadi, browsing, searching, baca-baca dulu, lengkapi dulu pengetahuannya ya Noval, Kevin, terutama tentang risk and return. Baru mulai tadi sisihkan uangnya. Kalau selama ini belum bekerja mungkin ya, dari uang saku yang dikasih orang tua, jajannya kita kurangin gitu ya. Nah, itu bisa kita mulai tadi Kevin cerita ada yang 10.000, 20.000, kita mulai dari yang paling kecil dulu gitu ya. Oke, Pak. Nih, menurut Bapak nih, kan saya sering denger nih katanya, nggak mau kerja, gue mau jadi investor aja, jadi pekerjaan utama gue gitu kan. Banyak tuh Pak yang kayak bilang kayak gitu. Menurut Bapak nih, kalau jadi pekerjaan utama itu bagus atau enggak sih Pak nih? Nah, ini yang kurang, ini kadang-kadang teman-teman kan melihat di media sosial gitu ya, entah itu orang yang gak dikenal atau yang dikenal sendiri, ketika berinvestasi itu wah cuan sekian, untung sekian. Padahal pada prakteknya mesti teman-teman ketahui mereka hanya menunjukkan yang untungnya doang nih, ruginya belum nih. Padahal yang perlu juga dikasih tahu ke semuanya biar jadi proses edukasi yang baik ya, resiko ruginya bagaimana. Betul. Nah, kalau bicara tadi balik lagi ke pertanyaan Kevin, kalau memang sangat serius menjadi trader gitu ya, broker, selain tadi memperlengkapi diri, kita bisa ada sekolah-sekolah. Kevin sama Noval ada sekolah pasar modal, ada sekolah keprofesian, kursus-kursus tentang investasi gitu ya. Bahkan di forex sendiri tuh ada belajar jadi broker, ada belajar jadi analisanya, ada Betul. semacam pelatihan kursusnya. Nah, ikutin itu.
Tapi nanti balik lagi, oh ini berbayar dan mahal ya, itulah investasinya. Iya. Uang yang kita keluarkan untuk belajar nggak akan pernah sia-sia. Nah itu sih Kevin, jadi kalau mau serius bagus, tapi tadi entah itu kursus, pelatihan, ikut sertifikasi apapun, nah boleh belajar juga di Tribakti gitu ya, dikit-dikit Iya, ya betul. Pak Kevin gitu. Jadi pokoknya sebelum kita mulai investasi, kita harus tahu dulu tuh proses-prosesnya. Kita harus belajar dulu Betul. tentang investasi itu apa sih, dalamnya apa aja sih gitu. Betul. Dan jangan sampai kita main asal-asal coba. Iya, iya. Apalagi kan anak-anak sekarang tuh bisa dibilang tuh Iya. FOMO kan. Iya. Jadi ngikutin teman-temannya ngeliat, Ngikutin. karena hanya ngeliat dari keuntungan saja. Iya, yang dikasih lihat keuntungan, rugi nggak mau dikasih lihat, dia Iya. malu. Wah masa ngasih lihat rugi dia malu. Padahal percayalah dalam berinvestasi pasti ada ruginya, cuman di total aja untung berapa rugi berapa. Mudah-mudahan kalau kita belajar serius, membaca serius ya lebih banyak untungnya sih gitu. Tapi juga lebih apa namanya, ada sebagian yang rugi banyak juga. Betul. Banyak sih kayak teman-teman saya Ya, pun dia sering dapat keuntungan gede tapi ruginya pun gede gitu. itu nggak tahu tuh kalau milenial seperti kalian kelahiran 2000-an tuh senang banget ngasih lihat gitu. Iya. Nah, Jadi padahal kalau di angkatan kami itu kalau untung biasanya malah diem-diem takut diminta traktir ya. iya sih. Kalau diminta minjem lagi kan duit lu lagi untung. Tapi kalau di generasi kalian tuh wah kayaknya seneng malah ngasih lihat untungnya. Padahal ada ruginya juga, ada risikonya. Jadi saya pun sering nongkrong sama teman saya ini, jadi ya selalu ngebahasnya tentang itu. Ya teman saya tuh main forex Pak. Jadi falas ya. saya juga maksudnya saya ngobrol dia karena apa? Saya buat nyerap ilmunya biar tahu. Jadi dia pun sekolah belajar tapi online, lewat online. Gak Jadi- apa-apa, betul. Jadi kayak beli kayak istilah tuh beli modulnya, beli gitu. Jadi Tesnya dia- online nanti ya, iya, sertifikasi. Gak betul. apa-apa itu novel, betul. Bagus itu. Dan itu pun dia cerita ke saya itu belajarnya lumayan lama, sekitar 6 bulan sampai 8 bulan dia. itu investasi, waktu yang kita keluarkan buat belajar investasi. Oke, satu lagi tambahan, kalau di forex kita invest misalnya 1 juta 2 juta itu dalam sekejap bisa nol loh. Iya betul, Iya, betul. ya? Tapi kalau di saham nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Masa harganya jadi nol kan? Harga di saham itu ketika turun sampai batas 30% di bawah pun bursa Betul. nyetop dulu, Betul. di suspend dulu, di stop gitu. Apalagi- kalau forex bisa nol ya. Di forex kan itu ada jam-jam tertentu kayak misalnya di Betul. siang, dari pagi sampai siang tuh Iya. waktu Indonesia, Betul. malam sampai sore sampai malam itu buat luar Saya gitu. jadi lulus S1 di 2005 awal saya itu saya broker hampir setahunan. Nah, brokernya bukan saham tapi forex. Oh, forex. Sama Kevin. Jadi di forex itu kalau pasar Asia di jam 8. Iya Sampai benar. jam 3 sore, Benar. nanti ada pasar Eropa Iya. ya sore sampai malam, Amerika yang menarik. Amerika. Pasar Amerika 9 malam sampai 5 pagi. Nah, itu yang Bagus-bagusnya kata di situ. bagus-bagusnya di pasar malam itu ya nyebutnya. Gitu karena di sananya di Amerika sedang pagi. Iya, Tapi betul. hati-hati tadi kalau dalam forex invest 1 juta 2 juta bisa jadi nol. Karena dihitungannya detik doang. Di hitungannya, tapi kalau saham enggak sih. Makanya tadi saya bilang di awal resiko forex sih paling besar walaupun juga untungnya besar juga. Dan itu kita juga harus ngerti gitu cara menganalisa betul. analisa grafiknya. betul namanya technical ya, grafik, betul loh. Gitu. Tapi Pak nih, kan saya mungkin agak out of contact dari keuangan nih Pak. Kan saya sering nongkrong lah sama teman saya. Iya. Teman saya kan suka melihara ular, kata dia investasi lah, Pin, investasi. Oke, bukan sektor keuangan ya, jadi investasi pada hewan-hewan ya. Nah, itu memang saya juga nontonnya seneng tuh ya, nonton kalau beli kadal-kadalan, tapi saya nggak punya. Itu bisa nanti beli 1 juta, ketika dipelihara bisa 2 juta ya, tapi tetap sekali lagi namanya investasi ada resiko Kevin. Ya, terhadap hewan-hewanan juga resikonya apa kira-kira Vin? Kayak kematiannya. Nah, coba beli hewan yang mahal puluhan juta, tiba-tiba mati selesai. Kalau itu kan sakit kita juga pusing. Tapi memang memeliharanya tuh kayaknya menyenangkan gitu ya. Oh seneng nih ular, tadi ya Kevin bilang kadal gitu ya. Nanti ada kucing, ada anjing. Nah itu memang tren sekarang, anak muda sekarang ini kalian tuh generasi yang sangat kreatif, tapi perlu pemahaman edukasi yang lebih lagi. Nah itu yang penting sih. Berarti itu termasuk investasi ya Pak kayak gitu? Investasi, jadi investasi tidak sempit, luas Noval. Bisa investasi dimanapun, bahkan tadi ini Noval sedang berinvestasi nih, kuliah, Kevin juga, ini sedang berinvestasi untuk belajar menjadi podcaster lah gitu atau apa. Nah itu juga sebuah investasi nanti di masa mendatang kan akan mendatangkan hasil juga. Oke, mungkin cukup kali ya Pak kita bahas tentang investasi ini. Sangat menarik nih kita dapat ilmu dari Pak Irfan nih. Tapi memang tetap nanti Noval, Kevin dan teman-teman lain baca-baca. Nah itu penting Pasti sih. itu. Baca berita, baca-baca teori, walaupun kelihatan membosankan nih, tapi
Ada kok sekarang yang menarik ya, Iya, iya. YouTube investasi anak-anak muda tuh, Gen Z generasi milenial, itu aja yang dipelajari. Tapi benar-benar harus nanti kembalikan lagi ke teorinya, ke konsepnya gitu ya. Resiko kehati-hatian itu, manajemen resiko itu penting untuk kehati-hatian kita. Berarti buat kalangan muda jangan takut buat berinvestasi ya, Oh Pak ya? jangan, harus malah kita mulai tadi ya, kesimpulan kita benar. mulailah dari sekarang berinvestasi. Tapi investasi apa? Nah, Itu. sesuaikan dengan pribadi Iya. Kevin, Noval, dan teman-teman lain. gitu Pokoknya ya. setiap kita mau investasi kita harus belajar dulu seperti Betul, itu. Karena betul, pengetahuannya. semuanya itu ada proses-prosesnya ya, Pak ya. Ya, setuju sekali ya Noval. Ya. Untuk memperdalam ilmu biar resikonya lebih menjadi kecil lah. Betul. Ya, nah itu penting betul, memperkecil resiko, mengurangi resiko. Walaupun tadi di awal kita cerita tidak bisa nol sih, resiko pasti tetap ada. Udah belajar pun masih bisa rugi, masih. Udah paham, ahli sekalipun masih bisa rugi, masih. Apalagi yang tidak belajar dan Iya. tidak ahli ya. Betul. Iya. Oke, cukup kali dari Tribicast. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita yang lain. Saya Novel Benadi, Saya Kim Kevin Algafari. pamit undur diri. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.